Di video kali ini, gua ingin menceritakan sebuah kasus kriminal yang terjadi di negara Amerika Serikat di daerah Tennessee. Kasus yang akan gua bawakan ini menceritakan tentang di mana ada seorang mayat perempuan ditemukan di sekitar area pembangkit listrik di sekitar Universitas Tennessee. Dan yang lebih parahnya, lu tahu kagak? Mayat ini ditemukan dengan keadaan seluruh tubuhnya ini banyak sekali sayatan, kepalanya hancur, dan di bagian dada gadis itu juga nih woy, terdapat ukiran lambang pemuja setan. Dan ukiran-ukiran yang ada di dadanya itu, yang lambang pemuja setan itu, diukir menggunakan kartel. Jadi korbannya itu seorang gadis yang bernama Colleen Zimmer. Kejadian sial yang menimpa si Colleen ini terjadi pada tanggal 12 Januari tahun 1995. Nah, jadi kayak gini ceritanya. Jadi si Colleen ini diajak oleh 3 orang mahasiswa, yaitu yang pertama ada Tadarisip, yang kedua ada Sadola Peterson, yang terakhir ada Krista Pike. Nah, ceritanya si Colleen ini diajak oleh ketiga orang itu pada malam hari. Kayak gini kayaknya. Colleen, kita pergi yuk. Ada apa nih malam-malam gini? Mau pada kemana? Ayolah, lu ikut aja sama kita. Ntar juga lu tahu mau kemana. Nah, di situ si Colleen pun akhirnya mengikuti mereka bertiga. Nah, jadi nih ya, sebelum masuk ke cerita lagi, gue mau ngejelasin. Jadi si Krista, si Colleen, Tadarisip, sama si Sadola Peterson, ceritanya nih ya, mereka ini satu kelas di Universitas Tennessee. Nah, ceritanya si Krista ini berpacaran sama si Tadarisip, sedangkan si Sadola Peterson ini teman dari si Krista. Nah, setelah mereka bertiga ini berhasil mengejak si Colleen, ceritanya mereka pun akhirnya pergi. Dan lu tahu, dan ternyata nih ya, si Colleen ini bukannya diajak jalan-jalan, tapi si Colleen ini malah dibawa ke sebuah hutan, lalu diajak ke area pembangkit listrik yang tidak jauh tempatnya ini dari Universitas Tennessee. Nah, di situ si Colleen pasti langsung bingung dong, langsung bertanya-tanya. Loh weh, katanya lu mau ngajak gua jalan-jalan, tapi kenapa malah ke hutan? Nah, tanpa banyak omong nih ya, mereka bertiga pun langsung mengikat si Colleen ini di area pembangkit listrik itu. Nah, setelah mereka bertiga ini mengikat si Colleen, di situ lu tahu, si Krista ini langsung mengeluarkan kartel dari esaknya. Nah, di situ nih woy, setelah itu, lu tahu, si Colleen ini langsung tubuhnya ini disayat-sayat sama kartel itu. Menurut pihak kepolisian nih woy, ternyata ada 300, lebih dari 300 sayatan yang ada di tubuh si Colleen. Udah gitu nih ya, setelah si Colleen ini nih ya, udah lemas, udah tak berdaya, si Krista ini sama pacarnya ini langsung mengukir lambang pemuja setan. Bentuknya itu kayak bintang gitulah di dadanya si Colleen. Dan parahnya nih ya, pas mereka ini mengukir lambang pemuja setan itu, pas si Colleen ini masih sadar, belum is dead. Kan geblegnya kayak bukan manusia. Kasihan aing mah. Pasti si Colleen ini pas waktu itu pasti perih bener. Dipikir mereka berdua ini kagak sakit ya diukir-ukir kayak gitu, mana kagak dibius lagi. Gua mah dicocok sama semut rangge juga, langsung ditepuk itu mah udah sakit. Apalagi ini si Colleen disayat-sayat pas masih sadar lagi. Dan ada fakta baru nih ya, ternyata mereka bertiga ini adalah pemuja setan. Nah, setelah itu nih ya, karena kurang puas nih ya, si Krista ini langsung mengambil sebuah batu yang cukup besar. Lalu batu itu teh langsung diangkat, lalu langsung ditimpukan, langsung ditumbuk ke kepalanya si Colleen. Lu tahu sampai apa? Sampai hancur kepalanya, remuk kepalanya. Terus nih wey, yang paling haram jadahnya nih ya, remukan kepala tulangnya si Colleen ini dijadikan souvenir sama si Krista. Nah, setelah itu mereka pun meninggalkan jasadnya si Colleen ini di area pembangkit listrik. Dan gilanya saat si Krista ini akan menuju ke asrama Universitas Tennessee, lu tahu, si Krista ini sempat memamerkan kepingan tulang si Colleen. Dan sampai akhirnya keesokan harinya, tubuh si Colleen pun ditemukan oleh kepolisian. Dan dalam waktu 36 jam, akhirnya mereka bertiga ini ditangkap oleh polisi. Ternyata nih woy, ternyata penyebabnya itu si Krista ini cemburu sama si Colleen. Si Krista ini cemburu merasa bahwa si Colleen ini menyukai pacarnya si Tadarisip.
Dan si Krista juga merasa bahwa si Colin ini ingin merebut si Tadarisip dari si Krista. Padahal nih ya, sebelum pembunuhan itu terjadi, ternyata si Krista ini sama teman dekatnya si Krista, si Sadola Peterson tadi, sudah melabrak si Colin. Kayak gini kayaknya. Heh, lu jangan coba-coba rebut pacar gua ya. Gua tahu lu pasti suka kan sama si Tadari. Nah di situ langsung dibantah oleh temannya si Colin bahwa apa yang si Krista omongin itu tidak benar. Dan si Colin juga tidak ada niatan untuk merebut si Tadarisip dari si Krista. Nih ya, kalau misalkan itu nih ya, gua jadi temannya si Colin, gua mah bakal bilang gini dah. Enak aja lu nuduh-nuduh teman gua. Masa teman gua yang cantik gini bisa-bisanya naksir sama yang modelan kayak kambing bandot gini? Nah, karena si Krista ini masih kagak percaya, dan pada saat itu juga kemakan api cemburu, akhirnya si Krista pun melakukan hal keji itu. Nah, si Krista juga mengiyakan ya, mengakui kepada polisi tentang penyiksaan sama pembunuhan yang dilakukan si Krista. Dan akhirnya mereka pun dijatuhi hukuman. Yang pertama, Tadarisip dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Yang kedua, Sadola Peterson dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Dan yang terakhir, Krista Peck, otak dari pembunuhan itu, dijatuhi hukuman mati.